Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat. Hingga kini isi pembahasan kedua tokoh belum terungkap. Apakah kedatangan SBY sebagai manuver lanjutan setelah mengumumkan siap turun gunung mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024? Kedatangan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Presiden ke-6 RI di Istana Bogor, Jawa Barat menjadi kejutan. Pasalnya, saat ini waktu semakin dekat menuju pendaftaran Capres dan Cawapres 2024. Pertemuan tertutup SBY dan Presiden Joko Widodo berlangsung Senin sore sekitar 1 jam. Pertemuan dengan Presiden Jokowi digelar setelah SBY dan Partai Demokrat mendeklarasikan dukungan kepada calon Wakil Presiden Prabowo Subianto di Pilpres 2024. SBY juga menyatakan siap turun gunung untuk kemenangan Prabowo Subianto. Saya yakini dengan izin Allah, masa Pak Prabowo untuk memimpin kita semua adalah melalui Pilpres yang akan datang. For you, saya siap turun gunung. Presiden Jokowi sendiri juga santer disebut-sebut memberikan isyarat mendukung Prabowo sebagai calon presiden. Namun masih misterius, pertemuan SBY dan Jokowi di Istana Bogor juga membahas isu strategis termasuk Capres-Cawapres 2024. Dalam pandangan pakar politik, pertemuan Jokowi SBY diperkirakan membicarakan dinamika terbaru menjelang Pilpres. Ini silaturahmi politik pertama untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Karena selaku Presiden Pak Jokowi dan mantan Presiden Pak SBY tentu ingin menyatukan pikiran terkait dengan persoalan-persoalan kebangsaan. Dan saya melihatnya ya tadi bagaimana mereka berdua atau beliau berdua ingin melihat dinamika politik ke depan seperti apa. Artinya ingin menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Katanya Pak Jokowi juga ingin belajar ke Pak SBY bagaimana Jokowi itu bisa landing atau soft landing di 20 Oktober 2024 nanti. Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi ya kelihatannya ya banyak persoalan ya. Kalau landingnya tidak soft, tidak husnul khotimah, ya tentu Pak Jokowi punya anak-anaknya yang jadi wali kota gitu kan. Lalu juga ingin jadi gubernur juga, ada yang ingin jadi tetap di wali kota, lalu juga ingin jadi cawapres. Ini kan harus dijaga, dirawat dan didukung. Nah, dalam konteks itu kan membutuhkan banyak dukungan termasuk Pak SBY. Apakah kunjungan SBY ke Istana Bogor merupakan babak lanjut dari langkah turun gunung SBY di Pilpres 2024? Bagaimana dengan arah politik Presiden Joko Widodo? Tim TV One mengabarkan. Elit Partai Demokrat angkat suara menanggapi pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan politik praktis tidak masuk dalam pembicaraan kedua tokoh. Bagaimana disampaikan oleh Bang Andi Arief selaku Kepala Bapilu DPP Partai Demokrat, ini adalah pertemuan Presiden ke-6 atau Pak SBY yang pernah menjabat sebagai Presiden dengan Pak Jokowi sebagai Presiden yang sedang menjabat. Artinya silaturahmi kebangsaan ini tentunya yang menjadi agenda pembicaranya adalah politik kebangsaan, politik kenegaraan, bukan politik yang sifatnya day-to-day politik atau politik praktis. Kami memahami dan menangkapnya seperti itu. Tentu sebagai mantan presiden atau presiden ke-6 dengan presiden yang sedang menjabat itu bukan ranah mereka untuk membicarakan tentang pasangan capres cawapres ya. Kami melihat tidak seperti itu karena sekali lagi kami tegaskan bahwa kapasitas Pak SBY itu sebagai presiden RI ke-6 atau presiden yang pernah menjabat, bukan sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Dan karenanya kami memandang bahwa silaturahmi kebangsaan ini sangat positif untuk memberikan efek yang teduh dan harmonis dalam dinamika politik kebangsaan, apalagi saat ini telah masuk tahun politik.
Ini lebih pada silaturahmi kebangsaan untuk membicarakan politik kebangsaan dan politik kenegaraan ya. Termasuk mungkin Pak Jokowi tentu akan banyak belajar dari pengalaman Pak SBY bagaimana mengawal transisi pemerintahan di akhir masa pemerintahan ketika nanti setelah Pilpres sudah ada presiden terpilih. Itu yang bisa menjadi antara lain bahan pembicaraan dari mereka. Isi pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono masih misterius. Spekulasi mencuat, apakah pertemuan ini menjadi sinyal arah politik dari Presiden Joko Widodo? Pasalnya, SBY sudah menyatakan siap turun gunung mendukung kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres. Kami bahas pemirsa bersama dengan politikus PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Putra Nababan dan juga ada pakar politik Khairul Umam. Sebetulnya kita juga mengundang pihak dari Demokrat, tapi sampai dengan saat ini pemirsa, pihak dari Demokrat berhalangan hadir untuk memberikan keterangannya, untuk memberikan spoiler begitu Arafat ya, mengenai apa yang diperbincangkan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pertama saya ingin menuju ke PDIP terlebih dahulu. Kita ingin ke Bang Putra. Bang Putra, bagaimana tanggapan PDIP soal pertemuan SBY dan Jokowi? Apakah ini tampaknya menunjukkan jangan-jangan arah politik dari Pak Jokowi? Saya rasa itu analisa yang terlalu jauh ya Mbak ya. Saya melihat ini adalah sesuatu komunikasi politik yang baik sekali dari Presiden Jokowi membuka pintu komunikasi dengan Pak SBY. Dan kita lihat ini adalah bagus untuk komunikasi politik dan pendidikan politik rakyat gitu ya. Bagaimana dua pemimpin itu bisa berkomunikasi. Nah, saya juga melihat komunikasi politik ini tentunya membahas hal-hal yang strategis, khususnya terkait dengan jalannya pemerintahan. Hari-hari ini Mbak, kita ketahui bahwa pemerintah punya banyak sekali proyek-proyek strategis yang harus diselesaikan, yang harus dipercepatkan, dan setelah itu melakukan evaluasi agar proyek-proyek strategis itu bisa ditindaklanjuti oleh pemerintahan yang akan datang. Jadi ini menurut saya sangat jauh sekali dari masalah-masalah politik-politik praktis, tapi ini adalah satu sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Kalau kita lihat perkembangannya selama setahun 2 tahun terakhir, kalau kita bicara nggak usah setahun 2 tahun lah, 6 bulan terakhir, bagaimana Partai Demokrat, Ketua Umumnya Mas AHY dan Pak SBY itu berulang kali mendowngrade dan mengkritik Pak Jokowi. Gitu ya, dengan berbagai hal dan lain sebagainya, tapi pintu komunikasi tetap dibuka oleh Pak Jokowi. Baik. Dan mereka bisa bertemu dan suasana juga dengan adem. Inilah bukti bahwa Pak Jokowi adalah seorang negarawan. Meskipun sempat dibilang Demokrat bukan seorang negarawan. Tapi beliau bisa membuka pintu dan berkomunikasi dengan Pak SBY. Kita kan senang ngelihat Pak Jokowi bisa melakukan hal seperti ini. Mas Putra, tapi bagi PDIP ini mengejutkan tidak sih pertemuannya? Apakah memang sudah teragendakan dalam agenda harian Pak Presiden Joko Widodo pada hari itu, atau memang ini pertemuan mendadak yang mengejutkan juga bagi PDIP sebenarnya? Kalau PDIP kan tidak melihat agenda Pak Jokowi setiap hari sebagai seorang presiden ya, dan Pak Jokowi punya hak untuk bertemu dengan semua elemen masyarakat. Siapapun dia, ketua umum parpol manapun, organisasi masyarakat manapun, dan lain sebagainya. Itulah tadi Mas yang saya sampaikan, bagaimana Pak Jokowi bisa juga membuka pintu komunikasi. Dan ini bagus loh, buat pendidikan politik rakyat Indonesia, dan buat komunikasi politik menjelang pemilu, pendaftaran menjelang masa kampanye di bulan November, di mana meskipun pilihan-pilihan politiknya berbeda-beda, kayak waktu itu ketemu Pak Surya Paloh, pilihan politiknya capresnya berbeda, ketemu Pak SBY, capresnya berbeda, Pak Jokowi tetap pada posisi sebagai kepala negara, sebagai presiden menerima semua ketua umum dan mengajak dialog dan mengajak diskusi semua ketua umum yang ingin bertemu dengan dia. Nah, ini adalah bukti bahwa meskipun yang tadi saya bilang, kalau kita punya catatan track record, Pak Jokowi itu nggak negarawan, Pak Jokowi cuma gunting pita, Pak Jokowi itu hanya BLT dan lain sebagainya, tetap diterima di Istana Bogor oleh Pak Jokowi untuk dialog dengan Pak SBY. Ya, ini adalah sesuatu yang wajar. Seorang mantan presiden bertemu dengan presiden, sebuah bentuk pertemuan kenegarawan. Tapi yang menjadi pertanyaan dan juga cukup menarik adalah pertemuan ini berlangsung setelah SBY mengatakan akan turun gunung untuk mendukung Prabowo Subianto. Nah, bagaimana kemudian pakar politik melihat pertemuan ini yang kita belum tahu secara detail apa isinya, apakah mungkin ada makna-makna tertentu? Nanti akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ya, saya ingin ke pakar politik, Mas Khairul Umam. Kalau kita melihat
soal kunjungan SBY ke Istana Bogor bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Apa makna yang mungkin kita bisa pahami dari pertemuan itu? Apakah menunjukkan arah politik Joko Widodo atau menunjukkan bahwa SBY betul-betul turun tangan untuk memenangkan Prabowo Subianto untuk meminta agar Jokowi mungkin memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh representasi dari Partai Demokrat tadi, kemudian juga tadi Bang Putra telah menyampaikan beberapa hal, memang cukup relevan untuk meletakkan komunikasi itu sebagai sebuah ruang komunikasi yang produktif menjelang transisi kekuasaan di Pilpres dan juga pemilu di 2024 mendatang. Tetapi memang diakui atau tidak, pertemuan dua tokoh antara Presiden Jokowi dan juga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, memang di satu sisi tentu akan membicarakan politik kebangsaan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan bicara tentang konteks politik praktis. Karena bagaimanapun juga positioning dari Demokrat per hari ini bukan lagi berada dalam konteks koalisi perubahan, tetapi menjadi bagian dari koalisi yang mengatasnamakan dirinya sebagai koalisi Indonesia Maju, yang seolah dari sisi nama merepresentasikan dari elemen kekuatan pro pemerintahan saat ini. Nah, oleh karena itu, tentu spekulasi menjadi cukup beragam, mulai dari barangkali bisa ditafsirkan sebagai sebuah upaya penguatan terhadap mesin politik koalisi Indonesia Maju yang dispekulasikan sejumlah kalangan bahwa Presiden Jokowi berada di belakang atau di balik orkestrasi dari kekuatan koalisi tersebut, dan kemudian Demokrat per hari ini sudah bernaung di sana. Nah, kalau misal kemudian itu memang benar, ada proses komunikasi pada level politik praktis, maka itu tentu akan memberikan kontribusi penguatan secara moral setidaknya kepada kubu pencapresan Prabowo Subianto. Artinya apa? Seolah di belakang pencapresan Prabowo Subianto ada dua nama presiden. Pertama, Presiden ke-6 Republik Indonesia, Pak SBY. Yang kedua, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Joko Widodo. Nah, oleh karena itu, ini menjadi hal yang tentu beliau-beliau sendiri yang bisa menjawab. Tetapi kemudian spekulasi yang lain bisa juga kemudian ditafsirkan bagaimana kemudian pertemuan itu bisa saja kemudian membuka ruang kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga ada situasi di mana Presiden juga harus melakukan pemetaan kembali, evaluasi ulang terhadap struktur kabinetnya. Ada situasi yang kemudian harus dicermati, mulai dari misalnya sejumlah menteri yang per hari ini tampaknya memiliki kaitan terkait dengan konteks dugaan sejumlah kasus yang melibatkan proses investigasi di penegak hukum. Kemudian yang kedua, ada juga sejumlah kalangan menjadi bagian dari koalisi yang dulu koalisi pemerintah, sekarang berada di koalisi perubahan misalnya, yang positioning politiknya semakin berani, semakin show off di dalam konteks menunjukkan garis perbedaannya terhadap kebijakan politik dan juga kebijakan publik dari pemerintah. Baik. Dan selanjutnya ada faktor di mana sejumlah nama di kabinet yang diduga akan menjadi bagian dari kontestan Pilpres ke depan. Artinya apa? Dari pertimbangan itu besar kemungkinan akan dilakukan reshuffle. Apakah kemudian pertemuan dari Pak Jokowi dan juga Pak SBY akan membuka ruang bagi masuknya Demokrat menjadi bagian dari pemerintah? Nah, hal itu yang kemudian tentu akan sangat menarik untuk dicermati. Kalau misal iya, ini adalah sebuah rekonsiliasi politik dan juga kekuatan dari Presiden Joko Widodo dan juga Presiden ke-6 RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian memulai lembaran baru di akhir pemerintahan Presiden Jokowi mendatang. Baik, sebelum saya mendalami mengenai reshuffle itu ke pihak PDIP, saya ingin mendalami ke Mas Hairul soal adanya bagaimana dengan tafsir bahwa pertemuan ini bisa dijadikan sebagai satu pesan untuk Megawati Soekarno Putri, karena banyak yang beredar informasi bahwa Pak Joko Widodo ingin juga menjadi kingmaker dalam Pilpres nanti. Ya, tentu sejumlah tafsir bisa cukup beragam, tetapi bagaimanapun juga kita tahu bagaimana kemudian upaya orkestrasi kemarin yang dimunculkan untuk menggabungkan dua kekuatan besar. Dalam konteks ini adalah Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Tetapi respon dari Bu Mega saya pikir cukup clear dalam proses Rakernas di PDIP kemarin dengan istilah melongo, kemudian tidak tahu menahu.
Saya pikir itu adalah representasi dari bentuk penolakan secara tegas dari PDIP terhadap rencana penggabungan tersebut. Nah, di sisi lain kita juga tahu ada upaya dan juga tampaknya keinginan dari Presiden Jokowi untuk menjadi kingmaker, mencoba menentukan bagaimana kemudian arah kekuasaan, arah pemerintahan ke depan sebagai upaya untuk mewujudkan continuity, keberlanjutan di dalam konteks pemerintahannya ke depan. Nah, oleh karena itu menjadi cukup wajar kalau misal kemudian Presiden Jokowi memiliki pikiran seperti itu, tetapi bagaimanapun juga dinamika politik per hari ini menegaskan ada sejumlah titik-titik polar di dalam konteks veto players yang memang tidak mudah untuk dipertemukan. Nah, di dalam konteks ini, apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia kemudian mencoba untuk memainkan peran sebagai deadlock breaker di dalam proses negosiasi, di dalam proses kompromi secara politik, termasuk dalam konteks kerangka besar komunikasi politik kebangsaan menuju transisi kekuasaan di pemilu 2024 mendatang. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Bang Putra Nababan. Bang Putra, ada salah satu dugaan bahwa pertemuan itu bisa saja berbicara soal Jokowi Dodo ingin menunjukkan ia bisa menjadi kingmaker dalam kontestasi Pilpres 2024. Bagaimana PDI merespon ini? Saya rasa Pak Jokowi tidak pada posisi yang galau seperti itu ya. Menjadi kingmaker, Pak Jokowi punya tugas yang sangat banyak. Amanat yang diemban dari rakyat itu besar sekali. Proyek-proyek dan proyek-proyek, tugas-tugas, program-program pemerintah yang harus dituntaskan selama 1,5 tahun ke depan ini luar biasa banyaknya. Jadi menurut saya legacy dari Pak Jokowi itu sangat penting sekali dan beliau memang sangat fokus. Kita melihat paparan Pak Jokowi saat Rakernas PDI Perjuangan bagaimana menciptakan kedaulatan pangan dan meminta Pak Ganjar untuk segera ketika dilantik nanti untuk langsung menempatkan kedaulatan pangan sebagai program utama. Ini adalah fokus seorang presiden, fokus seorang Pak Jokowi. Jadi kalau Pak Jokowi berpikir tentang menjadi kingmaker, terus ikut turun tangan untuk politik praktis dan lain sebagainya, menurut saya Pak Jokowi tidak akan memposisikan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya dalam konteks mengurus kabinet, karena itu adalah hak prerogatif dari presiden di dalam mengganti ataupun mengangkat menterinya. Dan saya lihat dalam hal ini tentunya yang paling menjadi catatan kita semuanya adalah bagaimana kenegarawanan seorang Presiden Jokowi bertemu dengan Pak SBY yang selama setahun terakhir ini atau 2 tahun terakhir ini partainya betul-betul mendegradasi dan juga membuat kritikan-kritikan yang kadang-kadang tidak mendasar terhadap pemerintahan Jokowi. Tapi masih dibukakan pintu yang selebar-lebarnya. Bahkan Pak SBY sempat mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan dalam pemilu 2024. Itu yang membuat beliau mau turun gunung. Nah, hal-hal seperti ini kan dijawab oleh Pak Jokowi dengan membuka pintu komunikasi, ya, bahwa kita mau menerjemahkan macam-macam, itulah tugas dari pengamat gitu kan ya, tugas dari analis dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai, ya mungkin karena saya mantan wartawan gitu ya, belum ada pernyataan resmi apa pula yang mau kita analisa kan. Kalau nggak ada pernyataan resmi aja harus kita konfirmasi. Apalagi kalau cuman omongan si A, si B yang nggak hadir dalam pertemuan itu. Nggak ada gunanya juga kita analisa kejauhan. Oke. Mas Putra, tapi bisa tidak, misalkan kan kita tahu bahwa saat ini komunikasi SBY dengan Bu Mega masih sangat dingin satu sama lain begitu ya. Apakah bisa jadi Pak Jokowi ini merupakan perpanjangan untuk menjalin komunikasi lagi antara Pak SBY dan juga Bu Mega? Saya melihat kita di dalam komunikasi politik ini kepada masyarakat Indonesia, kita harus menekankan bahwa komunikasi itu harus dilakukan antara 2 lembaga partai politik. Kalau Mbak menyaksikan dan pasti melihat TV One punya rekamannya, punya catatannya bagaimana Mas AHY dan Mbak Puan bertemu beberapa kali berkomunikasi, bahkan Mas AHY juga sempat me-WA Mbak Puan dan dibalas dengan Mbak Puan ketika menetapkan calon presiden yang lain gitu ya, dan mereka bisa jalan-jalan bareng, olahraga bareng dan bertemu, dan sampai Mas AHY mengatakan boleh panggil Mbak atau tidak dan lain sebagainya, dan dibalas dengan semangat dan lain-lain. Itu kan adalah satu komunikasi yang sangat cair di antara pimpinan partai. Ini yang harus dikedepankan, lembaga bukan hanya orang per orang. Nah, kalau visi dan misi ini sudah ketemu, ya ada kesamaan
pandangan, saya rasa itu nggak akan pernah jadi masalah gitu ya. Jadi kita juga harus mengedepankan pendidikan politik kepada rakyat bahwa ini bukan masalah person per person gitu ya, tapi ini masalah bagaimana dua partai politik yang bertemu dengan ideologi yang perlu disamakan, gerak langkah yang perlu disamakan, program-program yang juga perlu disamakan, cocok atau tidak gitu loh. Jadi ini kenapa? Mas Putra, tapi beginilah, kan kita tahu bahwa ada Mbak Puan bertemu dengan Mas AHY, tapi sudah menjadi pengetahuan orang di luar sana bahwa pemimpin utama tertinggi dari PDIP adalah Bu Megawati. Tertinggi dari Demokrat adalah Pak SBY. Pucuk tertinggi ini kan adalah keduanya begitu. Ya, komunikasi itu kan ada proses ya Mbak ya. Proses itu kan butuh waktu ya. Jadi artinya ini berproses. Ya kita melihat figur-figur muda di dua partai politik ini bertemu dan mereka adalah pemimpin-pemimpin muda. Dan ini tentunya semuanya atas pengetahuan dari para ketua umum dan atas pengetahuan dari pucuk-pucuk pimpinan yang Mbak sampaikan tadi. Nah ini menjadi satu optimisme yang dibangun oleh para pemimpin muda ini kepada masyarakat Indonesia. Dan kita melihat ketika mereka setelah bertemu, kita monitor kok. Beberapa kali berkomunikasi, suasana politik juga adem-adem aja. Dan respon dari netizen, respon dari masyarakat juga sangat positif. Nah ini kita lanjutin. Komunikasi ini bukan hanya antara Mbak Puan dengan Pak AHY, tapi para sekjen juga bertemu, DPP juga bertemu, saya juga berkomunikasi dengan teman-teman Demokrat. Ini kan asik kan, meskipun pilihan politiknya berbeda-beda. Ada yang ke Pak Prabowo, ada yang ke Pak Ganjar, itu oke-oke aja. Kita ngobrol-ngobrol aja. Baik, nanti kita akan tunggu bersama, waktu yang akan menjawab apa kemudian output dari pertemuan antara SBY dan Jokowi ini. Apakah ada plot twist lagi di politik jelang Pilpres ini, kita akan tunggu. Terima kasih Mas Putra, terima kasih juga Mas Hairul Umam sudah bergabung sama kami di Kabar Petang. Selamat sore.